warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Karisma dengan NIM 202339031. Adanya video ini untuk menjelaskan alat tes psikologi SPM atau yang kepanjangannya Standar Progressive Matrix oleh Raven. Selanjutnya kita masuk pada poin A, pendahuluan. Apa sih SPM itu dan untuk tujuan apa digunakan? SPM atau yang kepanjangannya Standar Progressive Matrix adalah alat tes psikologi nonverbal yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual umum atau general intelligence, khususnya kemampuan penalaran abstrak dan berpikir logis. Lalu, tujuan utama SPM adalah untuk mengukur kecerdasan umum seseorang secara objektif dan bebas budaya, melalui tes nonverbal yang menilai kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah abstrak. Selanjutnya kita masuk pada poin B, sejarah singkat. SPM dikembangkan oleh Johann Carlyle Raven, seorang psikologi asal Inggris pada tahun 1936. Tes ini awalnya dirancang untuk membantu mengukur faktor G atau General Intelligence, sebagaimana dikembangkan dalam teori Carles Spearman. Raven ingin membuat tes yang tidak dipengaruhi oleh kemampuan bahasa, latar belakang pendidikan, atau budaya. Latar belakang terciptanya tes ini adalah kebutuhan akan tes yang adil dan objektif, terutama untuk kemampuan militer dan pendidikan pada saat itu. Selanjutnya kita masuk pada poin C, struktur dan format tes. Tes Raven SPM memiliki 60 total item, terdiri dari 5 set bagian, yaitu set A, set B, set C, set D, dan set E, yang masing-masing berisi 12 butir soal. Semua item disajikan dalam bentuk matriks pola bergambar, di mana peserta diminta untuk memilih bagian yang hilang atau dari suatu pola berdasarkan logika. Jenis soal yang umum dijumpai itu ada 3. Yang pertama, pola sekuensial, misalnya ukuran bentuk. Lalu yang kedua, transformasi visual, misalnya rotasi, pengubahan bentuk. Dan yang ketiga itu hubungan spesial atau hubungan posisi antar elemen. Sebagai contoh, di sini saya memberikan gambar yang ini, sebuah gambar kotak persegi dengan satu bagian kosong dan peserta harus memilih potongan yang tepat dari 6 pilihan yang disediakan, seperti contoh yang di samping ini, teman-teman. Sekarang kita masuk pada poin D, instruksi pelaksanaan tes. Raven SPM dapat diberikan secara individu maupun kelompok dengan durasi waktu sekitar 45-60 menit. Instruksi umum untuk peserta. Yang pertama, perhatikan tiap pola gambar yang disajikan. Yang kedua, pilih satu dari beberapa pilihan menurutmu paling tepat melengkapi bagian yang hilang. Yang ketiga, kerjakan dengan teliti, namun jangan terlalu lama di satu soal. Lalu untuk peraturan saat pelaksanaan. Yang pertama, dilarang menggunakan alat bantu hitung atau menulis di tempat lain. Yang kedua, tidak diperkenalkan berdiskusi atau bertanya saat tes berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan bekerja dalam suasana yang tenang dan fokus. Sekarang kita masuk pada poin E, keunggulan dan kelemahan tes. Keunggulan SPM yang pertama, nonverbal dan lintas budaya, yaitu dapat digunakan di berbagai negara dan bahasa tanpa perlu penerjemahan. Yang kedua, mudah diberikan dan dinilai. Artinya, instruksi sederhana hasilnya objektif. Dan yang ketiga, mengukur kemampuan kognitif murni yang artinya cocok untuk mengevaluasi potensi belajar dan berpikir logis. Dan untuk kelemahan SPM, yaitu yang pertama, tidak menggunakan kecerdasan secara menyeluruh seperti aspek verbal, sosial, dan emosional. Lalu yang kedua, kemampuan visual spesial yang lemah bisa menurunkan skor meski peserta cerdas dalam aspek lain. Lalu pembahasan terakhir, poin F, refleksi pribadi saya sendiri. Menurut saya, Raven SPM masih sangat relevan digunakan sampai saat ini, khususnya di dalam penilaian potensi intelektual anak sekolah, seleksi kerja, terutama di bidang teknis atau analisis,
Lalu yang ketiga itu penelitian yang membutuhkan alat pengukur IQ nonverbal yang bebas bias. Namun perlu diingat bahwa tes ini bukan satu-satunya penentu kecerdasan, sehingga hasilnya sebaiknya dilengkapi dengan tes lain seperti observasi atau wawancara untuk mendapat gambaran utuh tentang seseorang. Iya, jadi itu saja, penjelasan dari PowerPoint yang sudah saya sediakan mengenai alat tes psikologi. Terima kasih untuk, yang telah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan bye.